Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Sehat-sehat semua hadirin? Alhamdulillah. Ini saya yang kurang sehat, Pak. Ini sebelumnya mohon maaf, ini suara saya agak berat. 4 hari pelatihan manajemen sekolah di Solo, Masya Allah, dari pagi sampai jam 11 malam, kadang sampai jam 12 malam, istirahat sebentar, sehingga kondisi kesehatan yang kurang fit pada pagi hari ini. Hadirin Bapak Ibu semua yang oleh Allah, kita melanjutkan di subuh kali ini salah satu nama dan sifat Allah, yaitu Al-Mu'min. Hadirin, nama Al-Mu'min ini menjadi salah satu nama kita pula. Allah yang memberikan keamanan, dan Allah memberi nama hamba-hambanya Al-Mu'min. Saya ingin berbuat analogi hadirin. Ada seorang raja, Pak. Raja itu dia berkuasa. Dia memiliki kekuasaan yang begitu luas, kekayaan harta yang sangat berlimpah sekali, tentaranya sangat banyak. Kemudian seorang raja ini punya julukan hadirin. Dia punya julukan. Yang satu julukan itu atau gelar ini dia berikan kepada dirinya sendiri sebagai bentuk kemuliaan, Pak, gelar ini. Dan dia menetapkan bahwa tidak boleh ada rakyatnya punya gelar seperti rajanya ini. Nah, hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah, kalau ada seorang raja yang seperti itu, Pak, nah, dia punya kekuasaan yang besar, kemudian kira-kira menurut Bapak Ibu semua, dia rela tidak kalau gelarnya yang mulia itu, seorang raja yang berkuasa itu, dia memberikan pula gelar itu kepada rakyatnya, kepada hamba-hambanya? Biasanya gimana, Pak? Itu gak akan mau, Pak, seorang raja memberikan gelar yang sama, yang mulia, kepada rakyatnya. Hadirin Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, perhatikan, Pak, betapa dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Hadirin, Allah memberikan nama kepada kita sebagaimana Allah memberikan namanya dirinya sendiri. Allah memberikan namanya dirinya Al-Mu'min karena inginnya begitu dekatnya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun memberikan kita nama Al-Mu'min. Kitalah hamba yang beriman. Ini menunjukkan kedekatannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, Allah itu punya sifat mutakabbir. Allah itu punya sifat jabbar, hadirin, maha sombong, maha kuasa. Al-Aziz, Allah itu punya sifat maha mulia. Tapi kemahasombongan Allah, kemahakuasaan Allah, kemahaluhuran, kemuliaan Allah itu tidak menutupi diri Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekat kepada hamba-hambanya. Di betapa dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Nah, kata Tariq Suwaidan, apa Al-Mu'min itu? Kata beliau, salima awliya'uhu min adabih. Ketika wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu selamat dari siksa-siksa Allah.
wa yusaddiqu ibadahu ma wa'adahu, dan Allah itu dan Allah meyakinkan kepada hamba-hambanya apapun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini makna al-mu'min hadirin. Allah meyakinkan dengan nama al-mu'min ini, Allah yang memberikan keamanan. Bahkan Allah menamakan hamba-hambanya al-mu'min. Dengan al-mu'min ini Allah ingin meyakinkan siapapun yang menjadi kekasih Allah maka akan selamat dari siksa-siksa Allah. Tadi Ustaz Farhan baca satu ayat yang saya kalau di surat Al-Buruj itu selalu terenyuh dengan ayat innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harim. Ini perhatikan hadirin. Jangankan kekasih Allah yang taat, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu tadi hadirin, itu kan berbicara tentang seorang raja yang pernah membunuh 70.000 kekasih Allah, dibakar hidup-hidup di satu parit yang disebut dengan Ashabul Ukhdud hadirin. Ada seorang raja membunuh 70.000 orang yang beriman, hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dibakar hidup-hidup. Kemudian Allah berfirman di ayat itu, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sungguh orang-orang yang menyiksa laki-laki yang beriman, menyiksa perempuan yang beriman. Dia sudah membunuh 70.000 kekasih Allah. Summa lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertobat kepada Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri, masih sempat-sempatnya Allah mengajak kepada orang yang sudah membunuh 70.000 kekasih Allah, masih sempat-sempatnya diajak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu semuanya, andaikan orang yang sudah membunuh 70.000 kekasih Allah saja masih diajak untuk mendekat kepada Allah, apalagi kita kekasih-kekasih Allah yang taat kepada Allah, yang benar-benar hadirin menguatkan hati kita, keimanan kita kepada Allah. Maka al-mu'min ini hadirin, dialah orang-orang yang akan mendapatkan keselamatannya. Nah, Bapak Ibu semuanya Allah, secara bahasa al-mu'min itu pertama artinya at-tasdiq hadirin. Itu al-mu'min. Mu'min itu maknanya at-tasdiq, isim fa'il dari kata amina. Nah, kenapa Allah disebut dengan at-tasdiq? Menunjukkan bahwa dialah Allah yang mengetahui zatnya dengan sebenar-benarnya pengetahuan dan melakukan tindakan yang sesuai dengan pengetahuannya. Dialah al-mu'min. At-tasdiq itu sebenarnya membenarkan. Allah membenarkan apapun janjinya berupa surga-surganya, kasih sayangnya, keamanannya, kebahagiaannya, apapun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah simpan. Makanya hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, ketika kita semua menetapkan akhirat sebagai tujuan kita, gak ada Pak urusan-urusan kita yang tidak dibereskan oleh Allah. Pasti dibereskan seluruh urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam hadis Nabi SAW pernah menyampaikan hadirin, man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya, ja'alallahu ginahu fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Ketika akhirat jadi tujuan hatinya akan merasa kaya, lapang sekali, bahagia sekali. Wa jama'alahu syamlahu, kata Nabi SAW, siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka urusan-urusannya akan dibereskan oleh Allah, dihimpun hadirin, dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka dunia itu datang tunduk kepada dirinya. Bukan kita yang tunduk kepada dunia, tapi dunia itu datang tunduk kepada kita yang menjadikan akhirat sebagai tujuan. Wa man kanatid dunya, tapi sebaliknya hadirin, siapa yang menjadikan dunia itu sebagai tujuannya, hammahu,
Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan kefakiran selalu ada di depan matanya. Dia selalu kurang, selalu tidak cukup, selalu tidak puas, tidak bahagia, karena menjadikan dunia sebagai tujuannya. Wa farraqa alaihi syamlah, dan Allah cerai beraikan seluruh urusannya ketika dunia hanya semata-mata jadi tujuannya. Dia selalu hadirin terikat dengan dunia, dia justru dikontrol oleh dunia. Kemudian kata Nabi SAW, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia itu tidak datang kepada dirinya kecuali hanya sekadar apa yang ditakdirkan oleh Allah semata. Ini yang ketika seorang menjadikan tujuan akhiratnya, dibereskan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin Bapak Ibu semua, kebahagiaan kita demi Allah hadirin. Maka bersyukur kepada Allah pada subuh kali ini kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang hamba yang beriman. Kita menjadi seorang muslim, karena kebahagiaan itu kuncinya ada di dalam hati kita, Pak. Kebahagiaan itu, sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seorang hadirin, ketika kebahagiaan itu tidak ada di dalam hatinya, Pak, tidak akan puas seorang. Saya pernah baca satu artikel yang ditulis oleh Muhammad Nasir, dulu Perdana Menteri pertama Indonesia. Beliau menulis di salah satu artikel di Kapitas Lektanya. Dia cerita, dulu hadirin Bapak Ibu semua, ada seorang ilmuwan, Pak. Seorang ilmuwan ini ilmuwan terkenal di salah satu di negeri Eropa. Ternyata hadirin Bapak Ibu semua, seorang ilmuwan ini di akhir kehidupannya dia meninggal dengan mengenaskan, Pak. Dia bunuh diri. Tapi ternyata hadirin, sebelum dia bunuh diri itu, dia menulis surat. Surat itu menjelaskan kenapa dia bunuh diri, Pak. Di surat itu dia sampaikan, bahkan bukan sebelum dia bunuh diri, Pak, dia membunuh anaknya. Anaknya dia bunuh, kemudian dia membunuh diri sendiri. Dia kemudian menulis di suratnya, singkatnya seperti ini di suratnya itu: orang-orang melihat diriku seolah-olah bahagia. Aku berada dalam puncak keilmuan, hartaku banyak, aku berlimpah dengan harta. Tapi kemudian dia sampaikan, namun ada satu hal yang orang lain tidak ketahui, yang ini jadi alasan kenapa aku membunuh anakku dan kenapa aku membunuh diriku sendiri. Mungkin orang melihat aku memiliki segalanya, tapi ada satu hal yang tidak aku miliki, yang mungkin itu dimiliki oleh orang lain. Dia mengatakan, aku tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Atau jazakumullah, masyaallah. Dia sampaikan, Pak, iman itu satu yang tidak dimilikinya, kepercayaannya kepada Tuhan. Maka di akhir usia aku kebingungan, hatiku gersang, aku kebingungan dalam hidup. Maka aku bunuh anakku supaya anakku tidak merasakan kebingungan seperti apa yang aku rasakan hari ini. Dia bunuh anaknya, kemudian dia bunuh diri sendiri, Pak. Karena satu hal, Pak, dia tidak punya keimanan kepada Tuhan. Dia bunuh diri. Nih, makanya hadirin Bapak Ibu semua, ada orang, Pak, orang kaya, hatinya tidak bahagia, dia banyak hartanya. Tapi sebaliknya, Pak, ada orang miskin, tapi hatinya tidak bahagia juga, Pak. Sudah miskin tidak bahagia lagi, Pak. Maksudnya apa, hadirin Bapak Ibu semua? Islam mengajarkan kepada kita, puncak fokus sumber kebahagiaan itu bukan pada materi. Hadirin, bukan pada materi, bukan pada miskin dan kayanya. Meskipun hadirin Bapak Ibu semua, itu kekayaan dilimpahkan kepada kita, tapi ternyata Allah takdirkan kebahagiaan itu berikan kebahagiaan itu akan diberikan dengan kekayaan harta yang berlimpah itu. Makanya para penyair kan mengatakan, ma ahsana dinu wa dunya idza jutama wa aqbahal kufra wal iflas
iflasa birrajul, betapa indahnya andaikan kesolihan itu dibaluti dengan kekayaan. Lihatlah, betapa indahnya jika seorang hamba dia solih, baik, taat, kemudian dia diberikan kekayaan dunia oleh Allah. Betapa indahnya hidup seperti itu. Tapi sebaliknya, wa aqbahal kufra wal iflasa birrajul, betapa buruknya ketika seorang sudah ditakdirkan hadirin dia kufur kepada Allah, kemudian dia sengsara. Dia orang bermaksiat kemudian sengsara. Hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah, inilah al-mu'min hadirin. Nah, makanya saya teringat hadirin Bapak Ibu semua, ada satu obrolan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan seorang Yahudi hadirin. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini satu waktu pernah bertemu dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi ini bertanya kepada Imam Ibnu Hajar, "Wahai Imam, aku pernah mendengar nabimu mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah surganya orang-orang yang beriman. Sedangkan ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjaranya orang-orang beriman, dan surganya orang-orang kafir." Kata orang Yahudi ini, Pak, bohong nabimu itu. Nabimu mengatakan bahwa dunia ini penjaranya orang-orang beriman. Sedangkan aku melihat dirimu, wahai Imam, engkau dalam limpahan harta, engkau dimuliakan masyarakat, engkau dihormati oleh masyarakat karena keilmuannya. Imam Ibnu Hajar ketika itu hadirin menempati posisi kedudukan jabatan agama tertinggi di Mesir ketika itu. Sedangkan aku yang kata agamu itu adalah seorang kafir, kata nabimu adalah dunia ini adalah surganya orang-orang kafir. Aku hari ini merasa hidupku sengsara, aku miskin, katanya. Aku gak punya harta, lihat badanku kotor, kata orang Yahudi ini. Berarti dusta nabimu itu jika mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Apa jawaban Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hadirin ketika itu? Imam Ibnu Hajar ketika itu mengatakan, tidak ada yang salah dari nabiku itu. Adapun nabiku itu mengatakan dunia ini adalah penjaranya orang-orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjaranya orang beriman. Aku hari ini dimuliakan oleh masyarakat. Allah takdirkan aku memiliki harta yang berlimpah. Ini penjara bagiku, kata Imam Ibnu Hajar, Pak. Ini penjara bagiku. Tapi bayangkan, andaikan penjaranya saja seperti ini, bayangkan surganya nanti di akhirat seperti apa. Penjaranya aja bahagia, Pak, apalagi surganya nanti di akhirat. Kemudian sebaliknya kata Imam Ibnu Hajar, adapun Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, sebagai surganya orang-orang kafir. Dirimu hari ini sengsara, miskin, kotor, ini surga bagi diri. Ini surga. Tapi bayangkan bagaimana nanti nerakanya yang Allah akan berikan. Surganya aja seperti ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini cerdasnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sampai orang Yahudi itu merenung, Pak, di depan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia mengucapkan 2 kali bersyahadat di depan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, hadirin Bapak Ibu sekalian oleh Allah, makna yang kedua dari al-mu'min itu adalah as-sidq, kebenaran. Nah, bahwa makna ini segala yang dijanjikan oleh Allah untuk kaum mukmin akan terbukti secara nyata. Hari ini hadirin Bapak Ibu semua, kita tidak melihat surga secara langsung. Bagaimana istana-istana yang terbuat dari emas, sungai-sungai yang mengalir susu khamar yang tidak memabukkan, air madu yang begitu bening, air segar yang tidak payau hadirin. Hari ini mungkin kita tidak melihat itu, tapi nanti kita akan melihatnya secara nyata.
Nah, makna al-mu'min menunjukkan asir kebenaran. Apapun yang Allah tetapkan itu pasti benar. Makanya di dalam Al-Quran Allah menjanjikan kepada kita semua nih, walladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal solih, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga itu. Hadirin Bapak Ibu subhanahu wa Allah, di dalam surat Muhammad ayat ke-15 Allah jelaskan hadirin tentang karakter sungai yang Allah akan berikan kepada kita semua. Yang tadi saya sebutkan, Pak, ada 4 sungai di dalam surga itu. Pertama, sungai yang dari air segar yang tidak payau. Kemudian sungai dari madu yang tidak ada lilin-lilin madunya. Kemudian sungai dari khamar, hadirin, ya, khamar yang ini tidak memabukkan. Kemudian sungai di surga itu sungai yang mengalir air susu yang susunya tidak kadaluarsa, min ma'in labanin lam yataghayyar ta'muhu, kata Allah. Hadirin Bapak Ibu semua, perhatikan 4 macam sungai ini. Kata para ulama, kenapa Allah sebutkan 4 sungai seperti ini, Pak? Karena sampai kapanpun di dunia ini kita tidak akan pernah di ujung dunia mana menemukan 4 sungai seperti ini, Pak. Pertama, sungai air segar yang tidak payau. Apa air segar tidak payau itu? Biasanya, hadirin, air sungai itu kalau dia dekat dengan air laut, Pak, itu berubah airnya itu. Itu kalau air dekat dengan air laut. Bapak Ibu semua kalau main ke laut, Pak, kemudian main ke kamar mandi misalnya, itu airnya beda, Pak, dekat pantai itu. Di dunia, hadirin, air segar itu bisa berubah, Pak, tapi nanti di akhirat kesegaran air itu tidak akan berubah. Kedua, kata Al-Quran, air sungai yang dari khamar yang tidak memabukkan. Di dunia orang meminum khamar, Pak, dia mabuk, kepalanya pening. Nanti di surga Allah hadirkan khamar yang mengalir, yang tidak memabukkan dan sangat lezat, itu yang Allah hadirkan. Ketiga, air sungai yang terbuat dari madu. Di mana, di negara mana yang paling kaya yang dia bisa membuat sungai yang mengalir, sungai itu madu? Negara mana yang bisa membuat itu? Atau yang keempat, air sungai yang mengalirnya air susu, yang susu itu tidak akan berubah rasanya. Karena biasanya karakter susu ketika di dunia itu, Bapak Ibu semua main ke Lembang beli susu, Pak, 1 hari tidak masukkan ke freezer, kira-kira seperti apa? Basi. Makanya Allah sampaikan air susu yang tidak akan berubah rasanya. Karena sungai-sungai seperti ini sampai kapanpun tidak akan pernah ditemukan oleh kita semua. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mereka kekal di dalamnya. Wa'dallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nah, hadir Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala. Nah, makna lain dari al-mu'min pula, al-mu'min itu dari kata aminah yang berarti keamanan. Dialah Allah yang memberikan keamanan kepada kita. Hadirin Bapak Ibu semua, perhatikan segala sifat di dunia ini, Pak, sifat yang dijadikan tetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, organ tubuhnya, bahkan perubahannya, aliran darahnya itu relatif sama, Pak. Bayangkan hadirin, andaikan organ tubuh manusia itu, jangankan kita, Pak, seorang ibu yang dia mengandung di dalam rahim, seorang ibu itu gak tahu, Pak, membentuk organnya seperti apa, disimpan di mana jantungnya, Pak, di mana hatinya, seperti apa tulang rusuknya, seorang ibu pun tidak tahu. Tapi setiap manusia akan sama bentuk organ tubuhnya. Bayangkan ini, andaikan manusia itu organ tubuhnya berbeda-beda, Pak, jantung lokasinya berbeda-beda tempatnya di mana, kayaknya gak akan ada dokter hari ini. Karena ketepatan itu, karena dialah Allah yang memberikan keamanan.
sifat api yang panas, Pak, udara, air, adanya teknologi karena adanya satu sifat di dunia ini yang terus hidup yang sama Allah berikan kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang keamanan ini di surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang memberikan makan kepada mereka dari kelaparan, dan Allah lah yang memberikan keamanan kepada mereka dari segala ketakutan. Kita tidur, Pak, kita santai saja tidak memikirkan bagaimana peredaran bumi, planet ini seperti apa. Bumi, Allah yang memberikan keamanan itu. Hadirin Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik dari surat Quraisy ini. Kan di surat Quraisy itu, Bapak Ibu semua, Allah menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan orang Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah ingin menyadarkan dulu kepada orang-orang Quraisy itu li'ila. Makanya kata para ulama, huruf li di awal itu maknanya ta'ajub. Maksudnya terkagum-kagumlah betapa hebatnya orang-orang Quraisy dulu. Apa kehebatan orang-orang Quraisy itu? Dan ini Allah yang menentukan, Pak, yang tidak dimiliki mungkin oleh bangsa-bangsa yang lain. Itu yang hanya dimiliki oleh bangsa Quraisy. Li'ila fihim rihlatash shita'i was saif. Kehebatan orang-orang Quraisy itu Allah tetapkan mereka hadirin melakukan perjalanan di musim dingin. Di musim dingin mereka datang ke selatan, ke Yaman tadi. Kemudian di waktu musim panas dia datang ke utara, ke Syam. Ini kebiasaannya orang-orang Quraisy. Dan hadirin Bapak Ibu semua, orang-orang Quraisy itu adalah bangsa yang dahulu sangat dimuliakan oleh bangsa yang lain. Di dalam Mekah mereka dipercaya sebagai pemegang kunci Ka'bah. Ini Quraisy. Kemudian di dalam Mekah mereka dimuliakan. Dia keluar dari Mekah, seluruh kabilah Arab tidak ada yang tidak mengenal bangsa Quraisy. Makanya kalau orang-orang Quraisy itu keluar dari Mekah, hadirin, dia berjalan ke Yaman. Bapak Ibu semua lihat saja di peta, Pak, perjalanan mereka dari Mekah ke Yaman itu kurang lebih saya hitung 1000 sampai 1200 km. Kira-kira sampai mana, Pak? 1200 km. Itu Surabaya bolak-balik, Pak. Mereka melakukan perjalanan, tapi di perjalanan itu, hadirin, tidak ada satu perampok pun yang berani mencuri harta mereka. Itu kelebihannya bangsa Quraisy. Tidak ada satu bangsa pun, karena seluruh kabilah Arab sepakat tentang kemuliaan bangsa Quraisy. Mereka datang ke utara pun seperti itu, hadirin, ke Syam. Baiklah dari Arab Saudi ke Syria hari ini, hadirin, ya, Palestina hari ini, Yordania hari ini, itu bagian dari Syam. Mereka perjalanan ke utara pun sama, hadirin. Makanya Allah sadarkan ketika orang-orang Quraisy datangnya Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka tidak mau beriman kepada Allah. Bi ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was saif. Bukankah Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa kepada bangsa-bangsa Quraisy yang di perjalanan 1200 km itu mereka mendapatkan keamanan, dan di setiap perjalanan itu mereka tidak akan lapar. Siapa yang bisa diberikan? Dan itu mungkin hanya bangsa Quraisy hari ini. Bapak Ibu semua, hari ini kita berangkat, Pak, bolak-balik Surabaya. Siapa yang bisa menjamin keamanan dari tidak ada perampok? Itu bangsa Quraisy sampai seperti dimuliakan oleh Allah. Makanya kemudian Allah perintahkan falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah kalian kepada Rabb pemilik rumah ini, Ka'bah ini. Nabi Muhammad SAW menyadarkan kepada orang-orang Quraisy, orang Quraisy itu sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, seharusnya bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang memberikan makan dari kelaparan
dan Allah berikan keamanan dari rasa takut. Nah, hadirin khotiman rahimahumullah, ini saya singkat saja hadirin. Nah, adapun takhalluq dalam sifat ini, sebagaimana kita ketahui, dialah Allah yang memberikan keamanan kepada kita, Allah yang mengatur rezekinya, Allah yang memberikan nikmatnya kepada kita, bahkan apa yang di dalam jasad kita Allah yang mengatur semuanya. Maka seperti itu pula lah kita kepada orang-orang di sekitar kita, kita harus senang memberikan keamanan kepada orang-orang di sekitar kita. Makanya hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, nah ini di dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa dzaru zahiral itsmi wa batina innal ladzina yaksibuna al-itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Tinggalkanlah dosa yang terlihat dan tersembunyi, sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan dibalas dengan siksaan karena apa yang mereka kerjakan. Sedikit pun hadirin kerugian, ya, atau mungkin bahaya yang kita berikan kepada orang lain, itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang beriman kepada Allah Al-Mu'min, dialah Allah yang memberikan keamanan, maka kita harus menjadi orang yang orang-orang terdekat dengan kita, mereka merasa aman dengan kehadiran kita, Pak. Anak-anak kita, istri kita, mereka merasa aman ketika hadirnya kita di dalam rumah. Ketika kita bermasyarakat, kita di masjid, hadirnya kita di masjid, orang-orang merasa aman, merasa nyaman dengan kehadiran kita. Siapa saja orang yang beriman, andaikan Allah memberikan keamanan kepada hamba-hambanya, begitu pula lah kita harus menjadi sumber keamanan kepada saudara-saudara kita di sekitar kita. Nah, hadirin khotimah rahimahullah, inilah diantara makna al-mu'min. Dialah Allah yang membenarkan segala janji-janjinya, dan dialah Allah yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya. Maka jadilah kita menjadi hamba yang senang memberikan keamanan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua pada kali ini. Mohon maaf sebelumnya, ini suara saya yang kurang ini baik hadirin. Insyaallah mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lanjut ke Al-Muhaimin. Nah, dialah Allah yang maha memelihara. Nah, insyaallah untuk di pertemuan selanjutnya semoga Allah berikan kesehatan, berikan umur kepada kita untuk membahasnya hadirin. Tapi sebelumnya ini mohon izin Ustaz Farhan, kemungkinan hadirin Jumat ini tanggal berapa Ustaz Farhan? Jumat depan tanggal 3 masih sempat nanti. Ya, Bapak Ibu semua, tanggal 4 Januari ini mohon izin saya ada pelatihan akidah di Mekah, Pak, selama 15 hari. Namanya tanggal 4 itu berangkat, tapi kalau Jumat depan tanggal 3 berarti insya Allah masih sempat sebenarnya. Tanggal 3 kita bahas Al-Muhaimin, tapi mohon maaf mungkin ada beberapa pertemuan sampai tanggal 20 hadirin. Nah, ini selama 15 hari ada daurah kitab Tohawiyah. Nah, ini selama bersama Syekh Gunim di Mekah, kemudian belajar fikih wakaf di sana selama 15 hari. Nah, mohon maaf, jadi ada beberapa pertemuan mungkin di bulan Januari yang saya tidak bisa hadir. Nah, ini mohon doanya semoga Allah berikan kelancaran, Allah hadirkan ilmu yang bermanfaat hadirin. Hanya itu mungkin pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka